Asal
Acara kedua, acara marawisan atau nabi pembacaan sholawat parantos tengse kalian mudah-mudahan namun itu yang dibutuhkan atau nabi awasan sholawat sing jantan kami mahabah kejumbunan orang sadayana untuk mudah-mudahan kuasa parantosna nasdem nyata sholawat orang sadayana sing kenging sapatu umat jaga di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wa muslimin wa muslimat sadayana, alhamdulillah pangarsa al-mukarram di Kapolsek Parantos aya di Korokok atau aya di tempat oke ya acara urang lumangsung bae urang teraskeun bae sakumaha anu parantos di antos-antos kurang sadayana karena menuju di anti-anti kurang sadayana. Alhamdulillah ya acara dina ieu waktos tadi parantos dilaksanakan ku pembukaan nyata pembukaan ku mangrupikeun aosan pertama Al-Qur'an anu parantos diaoskeun ku calon mempelai oge dilangsungkeun kana acara anu kadua nyata acara marawisan oge supados penyangkong ing waktos kurang kata bae singgung sebagai penata acara pengatur waktu anu insyaallah dina ieu waktos dina ieu saat nyata acara anu bakal lumangsung dina ieu waktos anu salajengna nyata kanggo acara pembacaan ya suci Al-Qur'an anu insyaallah bade diaoskeun ku pangarsana nu sejenengana oge kanggo salajengna acara sambutan di atas nami Sayyidul Maksad anu insyaallah bade dirangkum ku pemerintahan setempat nyata ku ketua RW 13 oge kanggo acara anu salajengna acara pokok anu diantos-antos kurang sadayana oge mudah-mudahan kurang sadayana sumping kana ieu tempat sing kenging ilmu anu manfaat kalayan ditami-tami kaberaan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wa muslimat anu masih kene di perjalanan atanapi anu masih kene racan sumping diantos wae kasumpinganana kanggo ngalaksanakeun thalabul ilmi dina wengi ayeuna anu mudah-mudahan urang kenging ilmu anu manfaat. Oke kanggo saterasna supados teu nyangkolong tingkana waktos. Ya acara urang lajenkeun bae kana acara pembacaan ya suci Al-Qur'an anu insyaallah bade diaoskeun ku Saudara Nung Siti Nurjana waktos sareng tempat diaturkeun ka manehna. Habibi ya Rasulullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin para tamu anu paratos hadir kana uleman tipun lanceuk anu paling utama tamu kahormatan pangersana Bapak Kapolsek salaku anjeunna anu bade maparin papagah maparin ilmu ka urang sarayana oge bapak-bapak anu parantos hadir ibu-ibu oge teu hilap panten ti rombongan anu parantos ngabagiakeun ka sadayana hiji ieu kesenian anu ku urang kedah dimumule kedah dibudayakeun pribados dina daget ieu ngahaturkeun hulu jeung tepang oge nyanyangakeun silaturahmi oge pribados bari ngadugikeun rehna pun lanceuk pangersana wasor. Alhamdulillah pangetan teu acan geutos saksih anjeunna dina sabaraha ningun anu kalangkung parantos ngayakeun tasakur tah ayeuna Allah mapari di rahmat ka anjeunna mapari di barokah rehna dina dinten enjing insyaallah anjeunna teh bade ngawalimahan deui kukituna ieu mangrupikeun hiji barokah kanggo anjeunna dugi ka tina kawit putrana anjeunna tiasa nyiptakeun silaturahim bahkan ku silaturahimna ieu dugi ka ngulem pangersana Bapak Ustad pangersana Bapak Kapolsek reug-reug kanggo urang sadayana eukeur mah pamimpin tambah pamarentah boga hak Quran jeung hadis deuk naon deui rakyat kepala desa boga Quran jeung hadis Ustad oge Kapolsek Ustad oge alhamdulillah keur daerah urang reug-reug pek baca dina Google dina internet di Papua Kristiani nu bergerak ayeuna di urang Kapolsek Islam kepala desa Islam urang sena Islam kantun amal tah urang ngupingkeun ayeuna amal urang anu bakal dijelaskan ku pangersana Bapak Ustad Kapolsek atuh mudah-mudahan dina dinten enjing pun lanceuk bare nikahkeun putrana Pak abdi panginten pun alo nyuhunkeun pidu anak ti sadayana ngalap barkah ieu murang kali teh enjing teh cing jodona teh jodoh anu ti Allah Subhanahu wa taala kalayan sakinah mawadah warahmah disuhunkeun ku pun lanceuk nyaetana pangersana wa aso janten hukumna ibu-ibu bapak-bapak sadayana di dieu teh tos kagungan silaturahim dacan ilmu ya hiji manyarkeun umur dina silaturahim kadua nebihkeun balai katilu ngadegeukeun rizki tos gaduh silaturahim teu acan gaduh ilmu ti pangersana Bapak Kapolsek moal nyaroskeun perkawis ketua RW pribaros teh wakil mutak ti pulanceuk ti wasor ngaturkeun nuhun ka sadayana kaum muslim wal muslimat oke presentasi mah panten teh di 20% udah 10% anu mayoritas al Islam tapi rupanya mah bukan menuju ke damanya bukan menuju kumaha tiasa hadir tah mudah-mudahan ku ayana ieu pangaosan teh tiasa nyanak barokah kanggo kampung urang desa urang kacamatan urang tina manfaatna silaturahim
tapi nama sekedar sambutan pribadi atas nama Puna Teku Asor sekali lagi nyuhunkeun pidu anak ti sadayana mudah-mudahan nu bade di wan mahdi dan enjing teh hiji murang kali sing janten dina ngarumah tangga teh murang kali anu rumah tangga las-las silih pikanya silih pika deudeuh silih pika cinta jeung silih perhatikeun dina rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung malam terbang tinggi. Punten ibu-ibu yang tidak jawab salam abdi tidak doakan, mudah-mudahan suaminya tidak kawin lagi. Mudah-mudahan tidak. Biar pantunnya sejalan beriring dua, biar adil. Kalau tadi burung balam terbang tinggi, sekarang burung balam terbang rendah. Saya tidak doakan. Mudah-mudahan bapak-bapak yang tidak jawab salam saya, mudah-mudahan istrinya tidak jadi janda. Bagus nggak doa saya? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak RW, kalau kita jadi pejabat, kalau kita jadi pemimpin, kalau kita orang yang dikedepankan itu harus semangat. Biar warganya juga semangat, jangan loyo. Jadi kalau pemimpinnya semangat, insya Allah rakyatnya ikut akan semangat. Tapi kalau pemimpinnya loyo, nggak bersemangat, maka rakyatnya akan ikut-ikut apa yang menjadi kebiasaan pemimpinnya. Oleh karena itu, Pak RW semangat, Pak RW semangat, Pak RT semangat, Pak RT. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang senantiasa kita sembah pagi dan petang, siang dan malam. Kepada Allah kita minta perlindungan, pertolongan sekaligus ampunan dari segala noda dan kesalahan. Juga kepada Allah kita sandarkan segala hidup dan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, mudah-mudahan Allah akan selalu dan senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua.
petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, shiratal mustaqim. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu dan senantiasa mengampuni segala kekhilafan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kehidupan kita, akan menggampangkan hidup kita, akan memberi kita rezeki dari pintu, dari tempat yang kadang-kadang tidak kita sangka datang. Kita mohon kepada Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semua Allah berikan, Allah carikan solusi jalan keluar daripada segala kesulitan hidup, kesempitan hidup, kepayahan hidup, kesusahan hidup yang kita rasakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam, mari kita sama berdoa kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang hadir pada pertemuan malam hari ini, termasuk saya, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Sahibul Hajat, punten Pak Damijan, Pak Basori dan keluarga yang mengundang kita semua. Tidak lain dan bukan tujuan mengundang kita, memberikan doa restu, memberikan dorongan dan motivasi semangat agar niat beliau, agar cita-cita beliau dalam rangka menikahkan anak beliau yang bernama Ulan Sundari dengan calon suami, calon atau sudah nih? Calon suami yang bernama Abdul Razak. Kita mohon kepada Allah, kita doakan, mudah-mudahan niat baik ini disampaikan oleh Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan, diberikan anak-anak yang soleh yang soleha, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa tersebut kita iringi agar kedua mempelai ini bisa mengarungi hidup dan kehidupan berumah tangga dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kehangatan, dengan penuh keromantisan, menjadi keluarga yang benar-benar menjadi cita-cita orang tuanya, keluarga yang berbakti kepada orang tuanya, yang hidup bermasyarakat di kampung halaman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kami diundang, Pak RW sudah mengatakan tadi, Pak Kades sebagai aparat desa, sebagai pejabat desa merangkap sebagai ustaz. Saya pun tadi bilang seperti itu, Pak Kapolsek merangkap sebagai ustaz. Saya langsung terhenyak batin saya, kok saya dipanggil ustaz? Aneh, karena jarang polisi itu jadi ustaz, jarang polisi itu jadi kiai, apalagi jadi ulama. Kalau polisi itu biasanya makhluk yang tidak disenangi, makhluk yang dibenci, makhluk yang tidak disukai oleh masyarakat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berurusan dengan polisi, ya, pasti benci sama polisi. Benar nggak? Jawab dulu yang jujur. Benar nggak? Coba adik-adik saya remaja, pemuda, benar nggak? Benar. Tenang. Memang saya marah. Ngapain saya harus marah? Kalau orang benci memang harus dipaksa, harus sayang. Sayangi saya dong, yang nggak bisa. Orang benci kok, mangga-mangga wae, up to you.
Sekarang persoalannya apa? Kenapa masyarakat benci sama polisi? Itu yang persoalan. Siapa bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Hah? Saya aja menjawab ya, biar waktunya nggak kepanjangan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, bukan lagu loh, semuanya. Kenapa masyarakat banyak yang tidak senang sama polisi, yang benci sama polisi? Pertama, karena pekerjaan polisi pekerjaan yang tidak disenangi oleh masyarakat. Pekerjaan polisi pekerjaan yang tidak dicintai masyarakat, tidak disukai oleh masyarakat. Kenapa tidak disukai? Prinsip hidup manusia pingin bebas, pingin merdeka, tidak mau diganggu, tidak mau dihalangi, tidak mau dihambat, pingin bebas merdeka. Hoi, mereka. Perlu contoh? Perlu contoh? Pak Midun sedang bawa motor. Contohnya Pak Midun. Ayat di sini Pak Midun. Ayat. Bukan Pak Midun yang di sini. Pak Midun yang di kampung saya, Bu. Pak Midun bawa motor. Waktu bawa motor, tidak ada helm. Tahu helm, Bu? Di stop sama polisi. Pak Midun, Bapak tidak bawa helm. Bapak tahu tidak pakai helm melanggar? Tahu, Pak? Karena Bapak melanggar peraturan harus kena sanksi. Sanksinya apa? Ditilang. Abdi tak tanya sama masyarakat, sama Pak siapa tadi? Pak Midun yang ada di kampung saya, atau Pak Midun yang ada di sini. Kira-kira kalau ditilang sama polisi senang tuh? Nggak senang ya? Kenapa nggak senang? Sadar nggak kalau melanggar? Sadar nggak kalau salah? Terus apa alasannya sampeyan tidak mau ditilang? Lah iya, kenapa? Bu, Bu, dipanggil nggak dijawab. Orang salah saja tidak mau dibilang salah. Sudah jelas keliru, salah, nggak mau dibilang salah. Coba lihat orang kalau mau ditilang sama polisi, apa yang dilakukan sama dia? Dicari pembenaran, dinegosiasi polisi, KKN sama polisi, damai sama polisi. 25.000, 50.000, atau 20.000, atau nak sekolah Pak, belanja 10.000 Pak. Kenapa harus bernegosiasi? Orang yang salah ada upaya supaya dia keluar dari kesalahan itu. Negosiasi sama polisi. Wah, kebetulan polisinya itu yang lagi ngomong gak mau terima duit KKN. Umpama ini, umpama. Pasti Bapak mikir lagi, wah polisinya nggak mau ya dikasih duit. Bapak akan cari teman polisi atau mungkin saudara polisi. Untuk apa? Minta bantu supaya tidak Itu baru dari segi kerja polisi. Masyarakat sudah tidak nyaman, masyarakat sudah tidak senang. Apalagi kalau polisi di saat melakukan tugas itu tidak menunjukkan perilaku yang baik, marahin masyarakat, ngomelin masyarakat, nilang dengan mencaci maki masyarakat, itu lebih tidak baik. Mau jelas-jelas salah saja ditilang sama polisi nggak senang kok. Apalagi masyarakat dicaci maki, apalagi masyarakat direndahkan, dimarahin. Itulah salah satu diantaranya
Kenapa tugas polisi tidak disenangi oleh masyarakat? Karena selalu menghambat kepentingan masyarakat. Di saat masyarakat ingin bebas, ingin merdeka, ingin jalannya mulus tidak terganggu, di stop sama polisi, merasa tidak nyaman. Hei warga masyarakat RW 13 Pak ya, saya himbau, saya ajak, saya panggil. Halo, halo. Memakai helm perbuatan baik tidak? Membawa surat-surat kendaraan bermotor baik tidak? Kalau melakukan perbuatan baik beramal ibadah enggak? Mendapat pahala enggak? Kenapa tidak mau berpahala? Ayo jawab. Kan Allah sudah katakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat kebaikan itu jangan mikir kebaikan itu buat orang lain, buatmu, bukan buat orang lain. Tapi bila engkau berbuat kesalahan, pelanggaran, dosa, yakinilah bahwa dosa yang kamu buat, pelanggaran yang kamu lakukan, suatu saat akan ditimpakan kepada kamu kembali. Bukankah Allah sudah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, mau laki mau perempuan, didasarkan kepada keimanan kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik di permukaan bumi ini, dan Allah akan berikan balasan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, kalau sudah memahami bahwa melakukan perbuatan baik itu ibadah, melakukan pelanggaran itu dosa, tinggal pilih mau dosa mau pahala. Lah sudah, pakai helm, bawa surat-surat, pakai SIM. Mau masih benci sama polisi? Masih nggak suka ngeliat polisi? Mangga bahaya tuh. Abi sudah ngomong yang benar mana yang salah, mana yang keliru, yang baik, yang halal, yang haram. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak senang sama aparat keamanan, sesuatu yang wajar. Apalagi kalau bicara masa lalu. Tetapi saat ini polisi itu sudah reformasi. Lihatlah, masih ada kumis polisi yang dipelintir-pelintir. Masih lihat polisi di jalan itu seperti gelagak robot, sudah nggak nginjak bumi karena sombong, karena angkuh, karena merasa harus dihormati, harus disanjung. Insya Allah, Ibu masuk kantor polisi sudah nggak lihat kandang macan. Kalau dulu orang di kantor polisi takut, seolah-olah kalau kantor polisi itu urusan dengan hukum saja. Padahal di sana masyarakat bisa bertanya, masyarakat bisa mencarikan solusi, masyarakat bisa berkomunikasi, masyarakat bisa bersosialisasi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa polisi itu adalah makhluk yang menakutkan. Tapi saya yakin dan percaya, polisi memang dibenci, tapi dirindu. Dibenci, tapi coba aja lihat, kalau lagi Bapak jalan di Pamengpek Banjaran itu, lagi sedang bawa mobil, macet entah kemana, siapa yang dicari? Mana polisi? Mana polisi? Mana polisi? Digaji polisi kok nggak ada, nyari polisi kan? Tetapi coba kalau jalannya adem, ayem, tentram, nyantai, mulus, tidak ada kemacetan. Ingat deh sama polisi. Ingat deh sama polisi. Itulah manusia. Manusia kalau terkurangi haknya, terganggu haknya, ribut kemana-mana. Tetapi belum pernah bertanya, apakah saya sudah memberikan kontribusi kepada kehidupan ini apa tidak? Baik dalam keluarga saya, baik di masyarakat saya, baik untuk bangsa dan negara. Nah, ada yang keluar satu-satu. Hei, kemana tuh? Halo? Hati-hati keluar.
Itu gelap gulita loh di sana. Apapun bisa terjadi, setan iblis nongkrong di sana. Awas, hati-hati. Yang namanya anak kambing dimakan sama macan, kalau dia bisa dari induknya pasti dimakan macan. Hati-hati, macannya setan itu. Jadi yang keluar-keluar ke belakang saya himbau, saya panggil, jangan keluar, masuk. Insya Allah kalau dalam lingkungan pengajian ini, insya Allah setan gak berani kok. Tapi kalau keluar dikit, digoda sama setan. Naik ngapain dengan ceramah? Ceramah itu orang-orang 60 tahun ke atas. Kamu kan masih muda, naik. Ayo naik. Naik kemana tuh? Bapak yang mojok-mojok, jangan nonton dari jauh. Surga itu didekatin, surga bukan ditonton. Masuk ke surga, ke sini masuk surga, Pak. Allahu Akbar. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu ilustrasi saja Pak, baru pembukaan. Sekarang kita masuk isi. Punten Pak, ibu-ibu, bapak-bapak yang tua-tua yang 60 tahun ke atas, saya yakin dan percaya nggak ngerti ngomongan saya, yakin. Ya Bu ya, mohon Bu, ngerti Bu ya. Saya itu bukan tidak mau berbahasa Sunda, Bu. Bukan tidak mau, tidak bisa. Ya kalau saya bisa pasti saya ngomong. Oleh karena itu Pak Dedi ngajarin saya Pak syukur perlahan-lahan, nanti sedikit demi sedikit bisa bahasa Sunda. Kalau dengan bahasa Sunda kita ngomong Bu, lebih tepat, lebih sampai, lebih masuk. Karena apalagi orang tua yang seharinya bahasanya adalah bahasa Sunda, kalau mendengar bahasa Indonesia itu bukan tidak mengerti, cuman lama, tell me, telat mikir. Kenapa? Karena sudah PDI, penurunan daya ingat. Jadi nggak apa-apa Bu, nanti yang tidak ngerti tolong tanya, tolong kasih tahu ya. Apa yang disampaikan saya tolong disampaikan kepada yang tidak mengerti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu datang ke sini mau beribadah, mau sholat 5 waktu, mau melaksanakan puasa sunat Senin dan Kemis, mau melaksanakan sholat sunat, mau menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Itu karena apa? Itu karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau semuanya sudah didasarkan kepada CINTA, halo, kenapa kok jadi ribut nih? Hah? Kalau semuanya sudah didasarkan kepada cinta, prinsip cinta. Ini ada yang muda-muda, kalau nggak ngomong muda-muda nanti nggak didengar saya Pak. Punten Pak. Prinsip cinta. Kenapa kita mau pagi, petang, siang, dan malam sholat beribadah kepada Allah, tidak tahu waktu, tidak tahu situasi, hitam jidat kita nempel di tempat kita tempat sujud karena saking taatnya ibadah kepada Allah. Kita korbankan hidup kita korbankan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena cinta kita kepada Allah. Demikian juga adik-adik yang remaja. Coba kalau lagi sedang jatuh cinta, pasti muncul jiwa pengorbanan, itu pasti ada. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, saya kepingin memberikan sedikit nasihat untuk berumah tangga. Walaupun saya baru berumah tangga, saya baru berumah tangga 20 tahun yang lalu. Karena cinta itu adalah fitrah, karena cinta itu adalah naluri yang semuanya harus disalurkan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melewati masa pernikahan, atau mungkin yang masih mau lagi, khususnya kepada generasi muda yang baru sekarang ini kepingin mencari jodoh, maka saya sarankan, carilah jodoh, carilah calon
bukan calon suami, bukan calon istri, tapi carilah calon bapak dan calon ibu. Kalau adik-adik generasi muda mencari calon bapak dan calon ibu, insya Allah akan dapat calon suami dan calon istri. Tapi kalau hanya yang dicari itu adalah calon istri dan calon suami, saya khawatir tidak bisa menjadi seorang bapak dan ibu yang baik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, cari jodoh bukan di mall, cari jodoh bukan di tempat rekreasi, cari jodoh bukan di tempat perjudian, cari jodoh bukan di karaoke, tapi carilah jodoh di tempat-tempat yang mana tempat tersebut mengajak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari itu di pesantren. Jangan chatting sekali dua kali ajak ketemu. Setelah ketemu segalanya bisa terjadi. Hati-hati Bu, anak-anak pakai handphone, pakai chatting, pakai WA, pakai Facebook, pakai Twitter, pakai Instagram. Bapak-bapak, ibu-ibu gagap teknologi, nggak tahu itu mah. Palingan yang dipakai handphone jadul kayak punya saya ini Bu. 250.000. Nggak mau anak muda pakai ini Bu sekarang Bu. Coba beliin anak, dilempar ini mah. Pakainya apa? Android. Padahal itu pintu kemaksiatan. Teknologi pisau bermata dua. Perlu. Tetapi ingat, salah menggunakan teknologi kehancuran buat kita. Banyak Pak kasus yang saya tangani. 14 tahun sudah boleh mau diajak ketemu. Baru ketemu 2 kali sudah mau diajak ke rumah. Dengan janji-janji manisnya, korban. Hati-hati menggunakan teknologi itu. Jangan gampang percaya, jangan gampang mudah tergoda. Ingat masa depan, salurkan pada porsinya. Cari tempat yang benar, cari waktu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bila ingin cari jodoh sesuai dengan perintah Rasulullah, pertama, lihatlah kecantikannya. Cari yang cantik, yang perempuan cari yang gagah, yang laki cari yang cantik, biar enak dipandang, biar nyaman mata melihat. Apa ada yang mau sekarang ini genderuwo? Nggak ada yang mau yang jelek, pasti jadi yang cantik. Silakan cari itu, biar nyaman, biar betah di rumah, biar ada kebahagiaan. Tetapi kecantikan bukan tujuan utama. Setelah itu mau cari apa lagi? Cari yang kaya, mangga. Orang tuanya kaya raya, dia sudah mapan, punya pekerjaan yang jelas, punya bisnis yang jelas, silakan. Tapi kekayaan bukan alat ukur utama. Cari keturunan baik-baik, cari bapaknya orang terpandang, bila perlu darah biru, kalau nggak ada darah biru, darah coklat atau darah hitam. Cari keluarga baik-baik, turunan baik-baik. Tapi keluarga bukan satu-satunya jadi pedoman. Yang keempat, carilah agamanya. Tapi kadang-kadang kalau agama doang yang lain tidak mendukung, nggak mau juga. Dan itu tidak mungkin ada semua. Kalau dia cantik, kaya raya, keturunan baik-baik, kemudian agamanya oke, insya Allah saya mau nambah. Tapi tidak mungkin. Cantik, kelakuannya Allahu a'lam bishawab. Kita pergi kerja, dia keluar rumah. Kita sudah pulang, dia belum nyampe. Kita dagang di pasar, dia dagang di restoran. Kenapa? Karena cantiknya doang. Nah, carilah yang memiliki agama. Agama jadi sandarannya. Karena
dengan agama, akan ketemulah istri yang soleh. Istri yang soleha apabila dipandang menyejukkan hati, membahagiakan hati. Istri yang soleha yang apabila diperintah oleh suaminya, dia akan mengikuti perintah suami selagi tidak melanggar ketentuan Allah. Saya yakin dan percaya adik-adik generasi muda pasti kepingin mencari istri yang soleha, ya enggak? Pasti. Coba deh nyanyiin istri soleha satu deh, bisa enggak? Hah? Bisa enggak nyanyi istri soleha? Kan Roma Irama pernah nyanyi itu. Hah? Gak bisa dangdut ya? Ya? Ya. Setiap keindahan. Apa lagi? Hanya istri soleha. Hah? Istri yang soleha, setiap keindahan yang tampak oleh mata, hanya istri soleha, istri yang soleha. Istri yang soleh atau suami yang soleh akan menyejukkan mata melihat. Kenapa sejuk? Dia bisa berdandan dengan baik. Berangkat suami keluar rumah, bangun tidur pakaian tidur. Suami pulang sore, pakaian tidur lagi yang dipakai. Tidak menyenangkan mata memandang. Tidak bisa berdandan, tidak bisa mempercantik diri. Berhiaslah, percantik diri, bukan untuk tetangga, bukan untuk kondangan, bukan untuk orang lain, tapi buat suami. Wah. Tapi sekarang terbalik, Bu. Ketemu suami itu ya asal-asalan saja. Mana bangkit semangat suami? Akhirnya apa? Rumput tetangga hijau-hijau, hijau royo-royo. Kenapa? Karena istri tidak bisa berdandan. Jangan lihat, oh saya kan sudah tua. Bukan masalah tuanya. Ya tua ya sama tua juga, kan bapaknya juga tua. Pasti bapak tuanya itu ngelihat mak yang tua itu senang kalau dia berdandan. Nggak tahu kalau lihat yang muda. Apalagi? Hah? Pak RW udah pengalaman atau maaf. Nah, menyenangkan mata, menyejukkan hati. Dan perempuan wanita yang soleha ini bisa menghibur suaminya. Kalau suaminya lagi capek pulang ke kantor, pulang dari kantor atau pulang dari sawah, sampai di rumah nggak diomelin. Jam berapa nih? Kok baru pulang? Dari mana? Ini namanya orang pulang dari sawah, kotor, bersih-bersih dulu, kayak apa kek, sampai di rumah diomelin. Bukan nambah ketenangan, kesejukan, kedamaian, malah diomelin. Nanti bapaknya tidur di masjid nanti atau di musola. Kenapa nggak pulang, Pak? Neraka di rumah. Kenapa? Tiap pulang diomelin terus sama istri pemajikannya. Nah, terus kalau suami itu lagi pusing, istri yang soleh, yang soleha, menghibur suaminya. Pokoknya dagang di pasar, dagangnya nggak laku, dihibur suami itu. Bang, sabar ya bang, mungkin sekarang kita belum diberi rezeki, mungkin besok bang. Bukan sebaliknya, suami udah capek
pulang dari pasar jualan gak laku-laku. Ngapain lu di pasar? Gak laku-laku jualan. Ngapain pulang? Gak usah pulang. Nah. Dihibur batinnya, diberikan kesejukan, kedamaian. Kalau diperintah oleh suami, laksanakan perintah itu. Bukankah Rasulullah sudah mengatakan, kalau bolehlah seseorang hamba sujud kepada sehamba yang lain, maka saya perintahkan para istri itu sujud kepada suami. Tapi karena nggak boleh, begitu mulianya suami. Anak salah, anak berdosa, bapaknya berdosa karena kesalahan anak tidak diajarin. Emaknya berdosa karena tidak diajarin, bapaknya yang salah. Kalau anak sama bapaknya salah, bikin maksiat, bapaknya yang salah, kena sanksi dosa oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Itulah tugas laki-laki itu sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, hargai dia, muliakan suami kita. Kehidupan rumah tangga biasa, Bu, biasa kehidupan rumah tangga, panas dingin, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat rezeki, kadang-kadang tidak. Itu biasa, dan itulah nikmatnya hidup. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada adik-adik generasi muda, ya, ini perintah. Pekerjaan yang salah satu pekerjaan yang harus dipercepat itu adalah nikah. Kalau sudah waktunya dan sudah minta, tolong Pak, Bu, anak kalau sudah waktunya nikah jangan ditahan-tahan. Jangan ntar dulu. Kalau sudah waktunya, dia umurnya sudah cukup dan dia sudah meminta untuk dinikahkan, jangan ditangguh-tangguhkan, nikahin. Kenapa? Kalau ditangguhkan lagi, khawatir kita nanti dia nikah sendiri. Kalau nikah sendiri, udah kiamat, Pak. Pak punten, kalau mobil itu tabrakan kan penyoknya ke dalam ya. Kalau orang tabrakan, bukan penyok, melembung. Makanya antisipasi. Kalau sudah waktunya, kalau anak sudah kepingin dan memang sudah waktunya untuk nikah, tapi belum waktu nikah, masih sekolah SMA minta dinikahin, waduh. Ada, Bu, di kampung saya, Bu. Di sini nggak ada. Insya Allah sini nggak ada. Di kampung saya begitu. Namanya si, bukan si Midun. Namanya si Arfa. Bilang sama bapaknya, Pak, boleh nggak Pak saya nikah, Pak? Nikah. Kamu aja ingus aja belum diberesin, kencing aja belum beres ke dirinya, minta nikah, mau kasih makan apa anak orang? Gak boleh. Datang sama ibunya, Bu, biar semangat belajar, Bu, boleh ya saya nikah ya? Bukan dimarahin lagi, Wah, dimaki-maki sama mamanya. Kamu tuh ingat, yung, ingat umurmu berapa, kerja belum, mau kasih makan anak orang pakai apa? Nggak ada cerita. Akhirnya ngadu sama bapaknya, Pak, benar Pak, saya dimarahin sama ibu. Kan saya sudah bilang sama kamu, ngapain kamu nikah sekarang, belum waktunya. Ibumu ngomong apa? Dimaki-maki sama ibu. Itulah kamu, dibilang nggak ngerti. Jangankan kamu, bapak ngomong sama ibu begitu, dimarahin, dibawain sapu, padahal bapak udah mapan, rumah udah 3, mobil sudah 2. Bapak ngomong sama ibu mau nikah lagi, nggak boleh sama dia, malah diusir. Ya bapak sih minta nikah lagi, anaknya belum, bapak mau minta nikah lagi gitu kan. Pak, kalau sudah waktunya jangan ditahan, salurkan. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk contoh bahwa pernikahan itu sesuatu yang fitrah, yang harus kita teladani. Kebaikan-kebaikan dilakukan kita contoh dan kita teladani. Mudah-mudahan kalau kita mencari kepala keluarga, mencari calon suami, mencari calon bapak dan calon ibu, insya Allah anak-anak mereka nanti akan terdidik dengan benar. Tetapi kalau hanya calon suami dan calon istri yang dicari, maka keturunannya nanti keturunan-keturunan yang tidak bisa diarahkan, karena dia tidak punya modal, karena dia tidak punya kemampuan untuk berkeluarga.
sehingga anak-anak pun nanti akan terbengkalai, anak-anak pun nanti akan terkucilkan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sudah 1 jam lebih. Ya, saya kebetulan lagi tugas Pak ini Pak. Pak Basori, Pak Sobari, Pak Basori, Pak Basori, punten. Saya sebetulnya terdadak juga saya. Saya kebetulan lagi tugas di Polres Pak, lagi piket saya. Cuman karena ini adalah undangan, jadi punten Pak, mengundang orang sunat memenuhi undangan wajib, mengucapkan salam sunat, menjawab salam wajib. Oleh karena itu, kewajiban kita sesama muslim harus kita tahu dan harus kita amalkan. Apabila kita diundang oleh orang lain, penuhi undangan tersebut, karena itu kebahagiaan bagimu. Habis pun isi rumahnya makanan yang ada, dia akan bahagia. Kenapa? Karena ramainya orang datang. Tetapi yang diundang 1000, yang datang cuma 100, banyak sisa makanan, sedih dia. Sedih dia. Jangan mikir dulu, aduh, mau undangan gak ada duit. Memang orang minta duit? Enggak. Nggak tahu saya di sini. Kalau kampung saya iya. Kalau kampung saya itu ngundang orang tuh karena kepingin duitnya gitu. Di kampung saya. Kalau di sini enggak. Insya Allah enggak. Di Ambon Pak. Oleh karena itu penuhilah undangan. Karena saya memenuhi undangan ini, saya ucapkan terima kasih kepada yang punya rumah sudah mengundang saya. Dan apa yang saya sampaikan walaupun tidak banyak, ini aja sebagai warming up saja, sebagai mengingat-ingatkan kita saja. Mudah-mudahan kita hidup dalam berkeluarga, anak dan keluarga kita, suami dan istri kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Tanamkan kepada diri kita itu rasa malu, dan jangan kita terlalu gampang terkontaminasi oleh kehidupan yang fatamorgana. Orang hidup zaman sekarang Pak, cobaan luar biasa. Orang mempengaruhi kita sekarang ini bukan dengan cara menarik-narik kita, tetapi dengan kultur dan budaya. Budaya-budaya barat dipamerkan kepada kita. Bergaul secara barat dipamerkan kepada kita. Kawin secara barat dipamerkan kepada kita. Berpakaian secara barat dipamerkan kepada kita. Jangan sampai kita terkontaminasi dan jangan sampai kita terkotori, karena kita punya adat budaya timur, di mana adat budaya timur yang kental dengan agama ini harus kita selalu lestarikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Tadi yang baca Al-Quran siapa ya? Yang baca Al-Quran tadi siapa? Alhamdulillah, saya mendengar suara beliau tadi, sejuk hati saya Pak. Sejuk benar. Karena kalau bagi saya termasuk Qori'ah ya, termasuk Qori'ah, walaupun barangkali Qori'ahnya zaman dulu, tapi suaranya masih ada. Cuman yang saya sedih tadi Pak, lagi bacaan Al-Quran dikumandangkan, banyak yang ribut di belakang. Tolong nih suatu kesadaran kepada kita Pak. Kenapa? Apabila Al-Quran dibacakan kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jangan sampai kita ribut, ngomong, ngobrol, dengarkan bacaan itu. Karena bacaan yang dibacakan itu bagi yang mendengarkan sama dengan amal ibadah yang membacakan itu. Jangan kita kotori ayat-ayat Al-Quran dengan suara-suara yang tidak benar, suara-suara keributan yang membuat kekhusyukan kita menjadi hilang. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan saya. Yang baik yang saya sampaikan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik saya sampaikan itu karena kekeliruan dan kekhilafan saya. Sekali lagi, saya bukan ustadz, apalagi kiai, apalagi ulama. Saya hanya seorang penceramah yang tugasnya hanya ngoceh, yang modalnya tidak lain dan tidak bukan keberanian dan hafal ayat sepotong dua potong, supaya bapak-bapak ibu-ibu tidak bilang saya standing comedy atau stand up comedy yang tidak punya dalil. Ya, saya hafal juga sepotong dua potong untuk menguatkan argumentasi saya. Tapi mohon maaf, saya bukan ustadz. Kalau saya dibilang ustadz nanti mengambil kapling Pak Ustadz. Cukuplah saya jadi polisi saja Pak, tidak mengambil kapling Ustadz. Nanti khawatir saya nanti ada kemarahan ke saya. Pak polisi banyak banget tugas yang diambil. Polisi iya, kapling Ustadz juga iya. Punten Pak, hanya ini watawasau bil haq
wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Itu saja. Mudah-mudahan kebencian-kebencian yang masih ada pada diri ibu sama polisi, mudah-mudahan perlahan-lahan bisa kurang dengan tampilnya polisi berbuat kebaikan dan kepentingan masyarakat. Ayah Pak Dedi, Bu, Pak Dedi keluar masuk kampung sini, keluar kampung, jalannya saya coba tadi menanjak, menurun, menukik, luar biasa. Itu yang ditempuh oleh Pak Dedi selama ini di sini. Mudah-mudahan bagi beliau menjadi amal ibadah yang menjadi investasi nanti di yaumil kiamah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi punten mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Saiful Hajat. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi kita amal ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara tausiah yang mana telah disampaikan oleh Bapak Kapolsek dari penuntut, yang semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi suatu peringatan kepada, khususnya kepada warga masyarakat RW 13 yang mencakup di daerahnya masing-masing, dan juga banyak hikmahnya, banyak yang harus kita ladani daripada yang telah beliau sampaikan, peringatan-peringatan. Dan untuk itu dari awal sampai akhir kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.